Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian sehat-sehat senantiasa. Nah, kemarin nih baru aja nih kita nih nontonin film sebenarnya itu filmnya udah tahun lalu ya kayaknya ya. Tapi ini baru ada di Klik Film. Judulnya adalah Language Lessons. Did you buy me 100 Spanish lessons? Yeah, Why? because you wanted to learn Spanish, dummy. Oh, Nah, sekarang sudah bergabung dengan kita ada dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mbak Ami. Buenos noches, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo está? Muy bien, ¿verdad? Mabute. Oh, udah beda lagi. Jadi kita mau bahas Dora atau language lesson sih? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien ya, oke. Bien. Berani-berani mancing tapi nggak bisa ngomong terusan ini. Nah, yang kedua ada Mas Rido Ivander. Buenas noches. ¿Cómo estás? Baik, Muy bien. Peta. Bana, rancak bana. Lahir rancak. Sama kada tuh ya. Aduh. Oke, nah kita kenapa nih kita ngomongin bahasa-bahasa itu yang mana saya juga nggak ngerti. Ini pakai Google Translate nih. Nah, ini ada sebuah film drama ya, bisa bilang ya drama, tapi sangat-sangat unik nih. Sangat uniknya kenapa? Karena dia ini dengan media tanda kutip itu Zoom atau istilahnya kamera ya, kita bilang kamera HP ataupun kamera laptop lah kita ngomongnya, bukan Zoom ya. Iya. Nah, dan ini istilahnya mengenai kehidupan dua orang nih, misalnya dua orang yang terpisah negara malah ya, benar ya. Nah, Betul. tapi ini nih, ini kisahnya benar-benar sederhana, tapi kok kayaknya agak-agak menghipnotis, bukan agak-agak tapi menghipnotis kita nih. Nah, oke, kita langsung aja ke Mas Rido nih. Mas Rido, menurut Mas Rido, language lesson ini kenapa nih kok bisa menghipnotis kita? Satu hal yang benar-benar yang bikin menghipnotis adalah keajaiban si Natalie Morales sebagai sutradara. Dia itu berhasil bikin banyak dialog-dialog yang rasanya nyaman banget di hati gitu, nyaman dan hangat banget di hati. Jadi kita sepanjang nonton tuh, aduh, nuansanya padahal cuma kayak dari kamera laptop doang gitu, kotak, tapi dari dialog-dialog dan cerita yang dibangun dan musiknya itu juga benar-benar bikin nyaman, enak banget rasanya di hati itu kalau nonton tuh kayak gila. Itu sih Hangat ya, hangat. hangat banget. Bisa boleh saya kilik lagi nih lebih dalam nih. Ya, oke. Mungkinkah karena ini relate dalam kehidupan sehari-hari Mas yang dimana itu berkomunikasi dengan kotak melalui kotak? Oh, enggak sih. Kayaknya kan kalau biasanya kan kalau yang berbicara kotak kan tidak berbicara bahasa, belajar bahasa ya. Tapi ngomongin roasting film ya biasanya ya, sama ngetawain film ya. Bukan, maksud saya itu apakah karena berbicara dengan kekasih Mas Rido itu kan selalu kan Mas Rido sama kekasih kan beda kota nih. Jadi maksudnya apakah ini relate gak? Hah? Relate? Lumayan. Tapi tidak sampai segitu sih. Tidak sampai segitunya. Gitu. Oke. Nah, kenapa saya bertanya gitu? Karena memang benar namanya entah kenapa film ini kan benar-benar dari bahasanya kita bilang dialognya. Dari dialognya kan juga istilahnya kan dialog sehari-hari. Dan itu pasti beresiko untuk terjadinya bosan. Apalagi misalnya kalau kita ini cuma kayak istilahnya perubahan kayak video call aja. Oh nanti yang layarnya lebar terus ada layar kecil gitu pembicara itu kan cuman bedanya kan itu kan dibedainnya seperti itu. Nah tadi itu benar nih kata Mas Rido ini kan disutradarai oleh Natalie Morales. Nah Natalie Morales ini dia ini sebagai penulis juga nih bersama Mark Duplass. Nah, Mark Duplass juga itu sebagai pemainnya juga sama Natalie Morales nih. Jadi istilahnya super irit juga sih ya. Patungan bareng ini pasti bikinnya patungan bareng. Si Carino.
Nah, Ya. maksudnya kan seperti itu nih, dan tadi itu nih hebatnya itu dengan tema yang sebenarnya itu simple, dengan yang tema yang simple mau belajar bahasa. Terus ternyata itu dikasih kejutan bahwa ini nih sama kekasihnya ini belajar nih bahasa nih. Terus ternyata itu ada kejadian di mana istilahnya kejadian duka, akhirnya itu mereka itu antara guru dan murid ini ya saling komunikasi, dan istilahnya konfliknya pun itu di dalam melalui gini nih, kan lucu maksudnya. Dalam arti itu menarik sih. Kalau Mbak Mi gimana Mbak Mi? Pakai bahasa Indonesia Mbak Mi? Atau pakai enggak pakai bahasa yang Mbak Mi kan lagi apa? Lagi dalam lesson-nya. Ayo coba silakan cerita. Nggak usah. Nanti nggak ngerti lagi. Nggak apa-apa, biar kita juga ikut Ada belajar subtitle kan? Ada subtitle kan tadi Ada, kan? ada, Nanti ada. saya masuk, saya settingin Ada bahasa transkrip. Indonesia. Jadi Ada begini ya. Akhir tahun lalu kayaknya tuh saya sempet nonton sebentar gitu kan. 20 menit? Film ini. Enggak. Sekarang nggak 20 menit. 10 menit. Habis sedikit. Oke, 10 menit. Habis itu karena habis. Iya. Ini jadi 10 menit, terus besokannya mau nonton kan? Vouchernya habis. Jadi nggak jadi nonton. Terus ya Allah, nggak modal banget dasar. Terus udah gitu yang pertama menarik itu adalah karena itu kan menggunakan bahasa Spanyol kan. Maksudnya kan itu belajar bahasa Spanyol kan. Kebetulan juga kan saya memang mempelajari bahasa tersebut gitu. Itu sih yang bikin menarik waktu itu. Dan sebenarnya yang bikin penasaran itu adalah siapa nama laki-lakinya? Morales itu. Si Morales itu kan bukan, Mark Duplass. Ya, si Duplass itu kan Adam. Si Adam. Adam itu kan ternyata menikah dengan istrinya di situ kan, kebetulan emang spesial gitu kan. Nah, itu yang bikin saya menarik sih waktu itu. Terus tapi kemudian saya lupa. Jadi saya baru nonton lagi. Kemarin, dan ternyata emang seru ya. Maksudnya cuman di layar kaca, di layar laptop, di layar handphone, tapi bisa memainkan emosi antara si pengajar dengan si muridnya gitu kan, dari mulai ketika mereka happy, si Adamnya happy gitu kan sama istrinya itu gitu kan. Terus udah gitu ketika si Adamnya sedih waktu kejadian duka itu, lalu ketika si Carino-nya juga yang dihajar atau apa gitu kan, yang nggak sengaja kelihatan mukanya gitu kan. Itu kan maksudnya kita hanya ngobrol dengan jarak berapa senti sih gitu kan, hanya di layar handphone atau di layar laptop gitu. Tapi itu bisa memainkan emosi, itu yang bikin menarik sih Mas. Kita yang nonton pun jadinya kayak, ya kok gitu kan, kayak jadi keikutan emosinya jadi dapet sih. Padahal kan kalau dilihat, ya ampun, cuman dalam layar kotak gitu, kalau lu nggak bisa mainin emosi orang sih, ya nggak akan dapet gitu kan. Itu kan yang sebenarnya simple, tapi kalau nggak bisa ya nggak kena aja sih itunya, feel-nya gitu. Itu yang menarik sih Mas. Dari semua pembicaraan Mbak Ami, saya hanya menangkap, saya kan belajar bahasa Spanyol gini-gini. Udah habis itu saya nggak nangkap apa-apa karena saya ingin kita nih, saya dan Mas Rido ini nggak percaya. Udahlah. Udah mau ngomong apa? Habla español, ¿cómo está? Muy bien, ¿verdad? Itu mah saya bisa. Padahal sih nggak bisa. Mau apa? Te amo mucho. Ayo, itu bisa dong. Itu tahu dong. Itu tahu dong artinya. Ya udahlah ya. Gue nggak bisa ngomong kalau habis itu. Saya bisa bahasa Minang. Saya juga bisa. Bikin lagu listen tapi bahasa Minang. Nah, gimana? Iya udah boleh. Benar. Gue cuma tahu Paniang Kapalo. Tamboche. Ya, terus. Nah, ini yang saya penasaran nih sebenarnya gini loh. Kenapa sih kok ada yang mau ngebuat film seperti ini nih, Dok? Kalau menurut kamu, dalam arti gini. Ini kan resikonya kan gini. Kalau zaman dulu pas awal-awal pandemi kita ngomong,
Wah, keren banget nih film dengan media Zoom nih ataupun media istilahnya kayak gini yang benar-benar Hmm. sesuatu yang baru sih ya. Tapi kok ini kok dalam arti masih bisa kita masih bisa kita kita nih kita ya kita bertiga nih nonton dan masih nikmatin nih dan masih ada orang yang mau buat nih seperti itu. Alasan terbesarnya adalah karena kebanyakan film kayak gini tuh masih bermainnya di film horor gitu kayak Host, Unfriended, Searching, masih yang kayak gitu. Kayak masih Skill. thrilling gitu loh. Pit kill ya. Iya, Fit Kill. Aduh, Fit Kill. Oke, terus ya apa ya? Jadi rasanya genre kayak gini gue nggak tahu sebutan ada sekarang itu udah ada sebutan genre kayak tapi gue lupa namanya apa gitu. Dan masih banyak yang bisa dieksplor gitu loh. Belum ada yang bikin drama. Kalau tingkat gue kalau drama itu film pendek baru yang di Lawrence deh, yang jarak 10 meter kalau nggak salah judulnya itu. Jadi kalau misalnya kenapa masih ada orang yang bikin kayak gini? Karena menurut gue genre ini masih sangat menarik untuk dieksplor, masih banyak apa ya ceritanya dan menurut gue ini tuh film yang bisa dibuat dengan budget yang kecil gitu loh. Jadi kayak apa ya filmmaker luar kebanyakan sekarang setelah tahu oh ternyata bikin film ini tuh cuma perlu kekuatan skenario gitu loh. Mereka banyak yang mau bikin gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue masih terlalu banyak yang bisa dieksplor dari genre yang kayak cuma dari kotak zoom atau dari laptop kayak gini doang gitu yang apa ya bagus minimal emang di script yang bagus gitu sih. Menurut gue sih itu sih kenapa tipe film kayak gini tuh masih bagus dan menurut gue kenapa masih menarik adalah ya karena kita relate gitu loh. Selama 2 tahun ini kan kita sibuk dengan apa ya semua kegiatan aktivitas kita kan dilakukan di dalam Zoom gitu loh. Kayak gue ingat tuh ada serial Go Play Work from Home itu kan kita sambil ngetawain apa tuh kehidupan kita selama pandemi jadi kayak masih banyak hal-hal yang kita buat kita tuh merasa relate bisa kita tertawa kan bisa kita rasakan bisa kita takuti dari ini sih makanya bisa menarik ya karena itu karena kita relate satu film yang bagus itu kan kalau misalnya relate pada penontonnya gitu. Sebenarnya kan kalau film ini kan udah pernah kayak web terapi kan yang tahun 2008 juga udah ada ya metodenya ya, benar ya? Masih ingat ya Lisa Kudrow ya? Nah, maksud saya gini loh. Ini kan film drama, oke? Nah, tadi Mas kan ngomong karena dengan metode seperti ini masih jarang sekali film drama, yang biasanya itu film horor. Nah, justru kalau menurut saya ini justru lebih beresiko lagi nih film drama nih, karena orang kan akan dalam bisa beresiko tinggi akan bosan. Kalau horor kan setidaknya kan ada jeng-jeng-jeng, misalnya ada sesuatu yang menegangkan maksudnya. Nah, itu dia tuh maksud saya. Ini kan drama dan resikonya kan sangat tinggi nih. Kalau menurut Mbak Mi gimana Mbak Mi? Misalnya drama nih dibuat kayak gini, ini kan beresiko tinggi ya? Iya benar. Jadi apa namanya kalau misalnya skenarionya nggak kuat, kayaknya dalam 10-15 menit atau paling lama 30 menit orang akan ninggalin cerita film ini gitu kan. Ya apa sih ngobrol berdua doang gitu kan. Apa sih cuman ajar bahasa terus lu ceritain tentang pacar lo, tentang apa gitu kan. Kalau emang dia nggak bisa mainin emosinya penonton sih kayaknya agak ngebosenin, Mas. Gitu. Cuman sayangnya kan di sini kebetulan si Adam sama Carino ini kan emang bisa dapet gitu loh kliknya gitu. Jadi ya kita nontonnya juga nggak bosen sih, gitu. Apa sih yang menarik dari film ini kalau Mbak Mi? Yang menarik adalah belajar bahasa Spanyol. Itu aja tuh ya. Kita balik lagi ke situ ya. Oke. Nggak. Jadi gini. Nggak apa-apa Mbak Mi. Emang kan kadang-kadang orang emang sukanya seperti itu. Así que aquí va. Oke. Jadi gini. Pero jadi gini. Apa sih tadi pertanyaannya? Oh, apa yang menarik? Yang menarik tuh ya karena kalau aku ya, karena kan terkaget-kaget gitu. Oh, ternyata si Adam ini itu boleh disebut nggak sih di sini menikah dengan sesama jenis gitu kan. Menikah dengan sesama jenis itu juga udah, loh, ini waktu awal kan disangkanya ntar istri saya apa suami saya mau saya lesin gitu kan. Terus saya pikir kan istri atau istrinya itu kan atau istrinya itu perempuan gitu. Ternyata kan laki-laki gitu kan. Terus udah gitu. Kenapa tiba-tiba posternya kayak gini kan? Nah, betul. Nah, padahal kan di posternya tuh si cowok sama si cewek gitu kan. Aku kan mikirnya
oh mungkin ini kisah cinta gitu antara guru les dan muridnya gitu. Tadinya mikirnya begitu. Ternyata loh kok gitu kan, loh kok gitu. Nah, terus yang itu begitu. Terus cara si Carino ngajarnya juga menyenangkan gitu kan. Cara dia perhatian ke si Adamnya juga menyenangkan. Terus yang bikin penasaran ketika dia dipukul, kan kita juga nggak tahu itu dipukulnya Atau karena jatuh. apa atau jatuh. Dia kan bilangnya dia jatuh dari sepeda gitu kan. Tapi ada yang bilang apa, tapi kan dia kemudian cerita kalau apa sih abuse dari suaminya gitu kan. Ya itu kan kayak gitu-gitu kan buat kita penasaran sih sampai akhir cerita gitu. Dan terakhirnya itu yang bikin Wah, gue tambah speechless sama endingnya. pas lagi di zoom terus dia ada aduh Tuh. lucu sekali. Aduh, gue sampai speechless kelar nonton tuh gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gua Ini pikir tuh apa? nggak, ini sayangnya BB69 nih nggak punya modal. Kalau punya modal nih nanti akan bikin CGI si Ridho-nya langsung meleleh gitu, kayak mentega. Tapi karena kita nggak punya modal, budgetnya nggak ada budget. Ya, betul. Nah, Ridho langsung itu dan langsung gitu Iya. turun gitu. Nggak bisa. Tadi gue mau meleleh, tapi lu Nggak bisa. Ntar jatuhnya kayak Trimulat. itu sih yang gongnya tuh yang apa ya, bener-bener yang, karena kan aku sih mikirnya ujungnya itu ya udahlah ya mereka dengan kehidupan mereka masing-masing gitu kan. Si Adam ya dia bercerita tentang ya udah kalau emang lu nggak mau gini nggak apa-apa, gue hidup dengan ya hidup masing-masing gitu. Terus tiba-tiba ketika dia lagi lihat layar kacanya terus ada yang datang, aduh meleleh aku tuh. Kalau gitu saya pamit nih, kalian ngomong berdua aja deh. Nggak gitu, jangan gitu dong. Nah, kalau menurut Mas Teon sendiri gimana nih, saya nanya deh. Kalau menurut Mas Teon sendiri gimana nih film ini? Loh, kok nanya ke saya? Ya nggak apa-apa dong, kan Mas suka nanya sama saya sekarang nanya sama Mas. Ya, film ini menurut saya ini sangat sederhana, tapi tadi itu dengan kesederhanaan itu kan kita bilang kan bisa membumi nih, dalam arti ya. Kita bisa merasakan istilahnya apa yang mereka rasakan, karena istilahnya konfliknya itu nggak macam-macam, ya sederhana, maksudnya kegelisahan seseorang sewaktu habis ditinggalkan oleh istilahnya mati oleh suaminya, dalam arti ya, atau istrinya ya, istilahnya kan istrinya. Nah, habis itu kan dia kan kayak sepertinya kan kehilangan pegangan, kehilangan arah, harus gimana nih, harus gimana, terus habis itu kan ya tadi itu akhirnya kan seseorang masuk segala macam, dan ini yang masih membuat saya takjub adalah ini adalah genre drama loh, dan ini saya berani dengan metode ini, saya kamera kan steady, steady kayak kita ngomong kayak gini nih kita ngomong ya. Nah bahkan saking tanda kutip meyakinkannya itu, bahkan lag-lagnya pun ada. Lagi lag-lagnya itu ada tuh potongan. Nah itu saya juga bingung juga gimana cara buatnya ya, buat nge-lag itu. Kalau saya pribadi mah nggak usah dibuat juga udah nge-lag sih pasti sih kalau nggak usah dipikirin. Tapi kalau di sana itu saya nggak tahu apakah kebetulan ini lagi nge-lag nih, ya udah nggak apa-apa lah, biar jadi ini, biar jadi gimmick. Atau pas lagi apa syuting yang pas lagi itu wifi langsung ditutupin. dulu tuh kalau kayak iya lagi ngomong ditutupin pakai apa, pakai box gitu, plug langsung. Oke, sampai itu sampai gitu. Soalnya kan nggak mungkin lagi Pak, nggak mungkin gitu. Ya, edit kan juga agak susah. Nggak tahu sih, itu sih menurut saya sih justru ini sederhana tapi perintilan kayak gitu tuh, apa wifi yang kadang-kadang sinyal yang kadang-kadang itu ternyata bukan hanya di negara kita aja ya. Bukan hanya di Indonesia ya. Nah, jadi di luar negeri pun ada kayak gitu, nge-lag. Nah jadi seperti itu. Internet luar negeri lebih kenceng dari Indonesia, ternyata ada lag. Makanya internet kencang-kencang buat apa? Kata siapa ya itu? Oke, jangan berbahaya. Nah, maksud saya kayak gitu tuh, justru perintilan yang itu yang membuat saya takjub sih. Kan karena kan juga mainnya kan di kamar, terus habis itu di outdoor. Nah, itu juga itu tapi itu suatu keputusan yang bijaksana. Jadi orang nggak bosen.
Nggak bosan di kantor, terus misalnya ruang tamu, terus enggak. Tapi dia pinter nih. Oh, dia lagi kolam renang yang pertama, terus habis itu dia lagi dibawa ke kamar, terus dibawa kemana. Itu cukup pinter sih. Itu kalau bagi saya. Terus kalau dari ceritanya juga kan bikin terkejut karena kan ternyata si Adamnya itu emang dulunya pernah menikah dengan perempuan gitu kan. Ya. Jadi itu juga bikin yang oh pantesan dia bisa ya biar bagaimanapun ya mungkin dia punya rasa juga sama si Carino-nya itu gitu kan. Ternyata itu gitu. Terus kalau nggak salah pernah baca itu syutingnya cuma 14 hari nih. Si language lesson itu. Jadi ayo Mas Rido kita bikin. Sabar guys. Oh, udah. Oh, saya kira ini Mbak Ami masih jadi host. Bingung Mbak Ami. Dia langsung Oke, saya live dulu kalau gitu, bye. akhirnya. Oke, silakan. Oh my god. Oh, jadi gitu. BB69 podcast serius. Oh iya, podcast serius. Serius, oke. Kulkas aman, kulkas. Mas Rido soalnya nggak tahu merasa itu Mas Rido soal kulkas. Kemarin itu gini Mas Rido, pas lagi podcast gini, kulkas kan di depan saya tuh ya, tiba-tiba kebuka sendiri. Seperti itu. Terus mukanya Mas Tiawan langsung berubah gitu. Wadaw. Habis itu, sebentar ya, saya izin dulu, saya tutup lagi. Udah, podcast lanjut. Padahal deg-degan nggak Mas? Enggak. Oh, udah biasa ya? Udah biasa. Oke. Nah, kita lanjut ke Mas Rido nih, Mas Rido. Sebenarnya untuk membuat film seperti ini nih, apa sih yang diperlukan? Gue sebenarnya udah pernah sih bikin film kayak gini, film pendek, judulnya Best Communication, udah pernah rilis, tapi filmnya hilang, gue nggak tahu kemana filmnya, nggak tahu kemana hilangnya. Gitu. Waktu itu masih 3GP gak? Ada apa? Enggak, maksudnya itu film lama kan biasanya itu kan masih kecil segala macam kan. Enggak dong. Enggak, oke. Sebenarnya yang paling penting adalah kalau ngebikin film kayak gini tuh ya skenario dialog ya harus dikuat-kuatin karena kan yang dijual ya cuma kita itu doang gitu loh. Kalau misalnya skenario udah jelek ya siapa yang mau nonton, siapa yang tertarik gitu sampai akhir gitu loh. Terus yang kedua ya kekuatan acting pemain, karena kan mereka cuma tektokan kan. FYI aja film-film kayak gini tuh kebanyakan bukan langsung kayak gini, direkam satu-satu gitu loh. Jadi kayak ngebayangin dia tuh lagi interaksi sama orang itu balasan-balasannya yang enak, tektoknya kayak gimana itu kan juga harus dibayangin dan harus ya kekuatan acting pemain lagi sih balik. Jadi kayak dua ini sih yang benar harus kuat. Kalau tidak sekuat itu ya mungkin orang tidak akan percaya, tidak akan believable gitu kalau mereka tuh lagi beneran lagi hidup gitu sih sebenarnya yang paling penting dari ini. Iya, dan itu kan pasti kan tadi itu banyak faktor ya dalam arti ternyata ya. Iya. Dari dialog, terus juga istilah latar belakang, misalnya kita ngomong itu yang enggak, kita harus bisa supaya penonton nggak bosan. Terus efek-efek lagging, efek lag kan itu kan satu yang gimmick yang membuat orang jadi gitu kan, jadi kayak beneran lagi ngobrol telepon aja lagi video call ya. Dan kita juga jadi penonton jadi tadi kenapa kok kayak gitu mungkin kayak gitu ya. Nah, kalau film-film lain kan ada juga kan yang melalui chattingan tuh yang timbul tuh kayak IG reel itu kan. Kan mungkin kayak gitu-gitu tuh, seperti itu sih. Kayak di Jasmam. Kayak gitu. Ada tuh. Saya belum nonton saya. Oke, lanjut. Astaga. Tapi saya sudah nonton Menunggu Bunda. Nah. Saya juga. Oke, terus lanjut. Oke. Nah, sampai lupa tuh ke saya. Oke, enggak. Iya. Nah, jadi gini nih, Mbak Ami ya. Sebenarnya itu melihat dua karakter ini mereka ini kenapa bisa menjadi dekat menurut kamu? Karena klik ketika ini di sini ya, maksudnya di film ini mungkin si Adam merasa klik gitu ketika dia kehilangan orang yang dia sayang, terus muncullah si guru ini yang harus
apa ya, maksudnya kan belajarnya tuh dari pagi kan sesuai aktivitasnya si Adam itu kan. Jadi ketika dia sedih, ketika dia apa, si guru ini kan muncul nih, si Carino ini kan muncul ya. Jadi dia merasa ada tempat buat dia curhat. Jadi makanya kenapa akhirnya mereka bisa klik ya karena itu kali, dan kebetulan mungkin si Carino-nya juga punya masalah dengan pribadinya dia juga, jadinya sama-sama punya, biasanya kan gitu kan memang kan. Apa Kalau karena kekosongan? curhatan gitu. Nah, itu dia. Karena kosong itu satu sama lain jadi saling mengisi. Oke, kayaknya lagi curcol Langsung nih. langsung tes gitu di hati. Asik. Oke. Menurut pengalaman Mbak Gitu. Ami gimana, Mbak Ami? Maksudnya? Yang langsung cesnya gitu. Oh ya kayak gitu kan. Ketika kita merasa tidak ada siapapun, terus tiba-tiba ada orang yang datang yang berniat buat menjadi teman kita, kan otomatis kita merasa, oh, gue masih ada orang yang peduli sama gue gitu. Jadi kenapa si Adam ketika dia jatuh karena dia drop Ditinggalkan. karena ditinggalkan gitu, terus Tinggal muncul mati Carino ya. ini, ya tinggal meninggal, terus si Carino-nya datang ini kan langsung dia merasa, oh ini ada nih yang gantiin si pasangannya dia itu gitu kan, buat nemenin dia dari pagi, siang, dan malam gitu. Gitu. Oke. Kalau gitu kita langsung ke ini aja. Scene memorable selain ending. Aduh, Ya. kenapa nggak Kalau boleh nggak kalian sih? berebutan pasti. Kenapa nggak boleh sih? Nggak boleh. Nah, nanti baru belakangan itu saya akan ngomongin endingnya. Oke, sekarang scene memorable selain Aduh, ending. saya sampai nangis sih, saya sampai nangis. Oh, saya tahu. Yang Nah, waktu siapa yang nanya si Anda duluan? ya nggak tahu deh, pokoknya gue mau jawab duluan daripada ntar direbut sama Mas Rido. Nah, Gue itu tahu nih, dia. gue tahu nih dia mau jawab yang mana. Gue tahu dia mau jawab Udah yang dapat mana. bocoran soalnya dari Mas Gue udah Rido tahu ini. nih mau jawab yang mana. Emang yang mana? Aku suka itu ketika si Carino mengucapkan selamat ulang tahun buat si Adam. Iya. Yang pas nyanyi. Keren pas nyanyi itu loh, yang Ya, dia main gitar, ya. terus si Adamnya main piano ya. Ya, Yang ada iya kan bener kan, dia ajarin saya main piano. juga. Sudah saya duga. Kenapa? Sudah saya duga. Itu kan karena sebelum kejadian itu kan si Adam berpikir kalau Carino itu lupa ya, bener nggak sih? Kok gue lupa ya? Pokoknya kalau nggak salah kayak gitu ya, si Adam itu berpikir kalau Carino itu lupa untuk akan ulang tahunnya, sehingga dia nggak ngucapin. Taunya kan, karena kan dia sempet yang si Carino sempat marah kan kalau nggak salah, karena Adam pengen ikut campur urusannya, masalahnya si Carino itu kan. Jadi Adam ngerasa sedih, terus tiba-tiba telepon masuk dan dia main gitar. Lagi marah-marah gitu ya, lagi Ya kan langsung gimana gitu kan, langsung aduh kok merinding sih pasti. Wow. Dok, wanita gitar gimana Dok menurut kamu? Kenapa? Wanita bisa bermain musik. Keren sih. Jujur saya iri. Kenapa? Bener. Saya iri sih. Kenapa mereka bisa? Oh, bukannya suka ya, tapi lebih ke iri ya. Suka. Tapi ya itu, gue juga kayak sebenarnya gue kagum sih sama, makanya gue suka temen-temennya itu kalau penyanyi yang cewek itu yang jago main gitar, karena kayak gue nggak bisa gitu loh. Gue lebih demen kalau misalnya ada orang yang bisa kayak gini, gue enggak, gue demen. Tapi juga ya ada irinya juga lah, pasti kayak aduh kok dia bisa, gue enggak gitu. Itu. Oke. Nah, sekarang lanjut Mas Rido gimana Mas Rido? Scene memorable. Wah, yang paling memorable tuh ada waktu mereka cuman ngasih kiriman pesan potongan-potongan video yang kayak dia minta maaf, jangan jelek leher, ya jelekin, terus tiba-tiba yang lagi bikin apa gitu. Kan itu kan kayak montek-montek itu kayak dimasukin musiknya terus dikasih potong-potong kutek-kutek gitu, kayak gue nonton itu kayak senyum-senyum sendiri gitu, kayak ini seolah-olah gue yang lagi dikirimin pesan itu tuh kayak aduh apa ya, rasanya tuh hati tuh rasanya enak banget gitu ngeliat tuh kayak dikasih lihat ini, dikasih lihat tuh lucu apa segala macam, dikasih pesan apa tuh, dia kasih liatin langit, dia liatin lagi jalan, dia lagi liatin kayak itu tuh kayak apa ya, menurut gue tuh hal-hal yang sederhana aja gitu, kayak ya yang kayak benar-benar apa ya, itu tuh udah sering kita temuin gitu kalau misalnya teman-teman kita ngirim video lucu-lucu kayak gitu, kita udah sering, tapi nggak tahu kenapa bisa terasa hangat gitu, bisa terasa apa ya, padahal bukan kita yang ngalamin, kayak seolah-olah benar-benar kita yang ngalamin gitu, kita yang dapet gitu. Itu sih yang benar-benar banget sih itu dari
Oke. Tapi jadi setuju ya kita sepakat bahwa film ini sebenarnya itu justru kesederhanaannya itulah yang membuat film ini bagus ya dalam arti ya. Dan istilahnya kan kita bisa bilang kan ya maaf ini kan istilahnya orangnya juga karakter utamanya bagi itu yang perempuan atau yang wanita kan juga tampilannya biasa kan, maksudnya mereka lagi acak-acakan lagi itu, maksudnya itu justru yang membuat dalam arti ini kok relate banget nih, masih bisa dinikmati. Terus habis itu walaupun drama, tapi isi dialognya juga dalam arti nggak membuat bosen, bisa disetting nih kita ngomong nih. Karena saya nggak tahu nih, misalkan kalau dengan naskah yang sama dieksekusi oleh orang lain belum tentu hasilnya kayak gini nih, ngerti ya, benar ya? Karena mungkin aja jadi membosankan pemilihan-pemilihannya segala macam sih. Dan trivianya aja tuh Language Lesson ini dibuat sama Natalie Morales barengan sama film dia judulnya Plan B. Jadi karena budget Plan B ini kelebihan, terus dia mikir ini kayaknya budget kelebihan bisa buat gue bikin film lain. Jadi pas dia lagi kebetulan lagi syuting Plan B, dia nyisipin waktu untuk bikin ini gitu. Jadi kayak dengan budget, jadi kayak bisa sekaligus buat 2 film dan dua-duanya bagus. Plan B itu juga bagus banget. Language Lesson bisa sehangat itu. Gue langsung mikir anjir bikinnya gimana kalau bisa bikin kayak gitu benar-benar serius, benar-benar dalam. Kan biasa kalau ngerjain 2 kan sekaligus kan bisa fokus kan. Ini bisa dua-duanya dikerjain sekaligus dalam waktu bersamaan dengan budget yang satu pas-pasan banget, yang satu kelebihan kayak gimana? Cuma ceritanya gue nggak tahu deh. Si Rido kemarin saya bilang, Dok, ajak si Morales yuk. Iya bener. Iya boleh kan? Apa salahnya? Iya nggak ada salahnya. kalau iya boleh. Iya, tapi kan saya nggak bisa bahasa Espanyol, jadi Kan ada yang bisa. Ini salah satu dari kita. Kalau saya bisa bahasa Minang kan, nggak mungkin pakai bahasa Minang karena Natali. Dia kan bukan Natalie Morales Santiago. Dia kan bahasa Morales. Boleh. Yuk kita coba. Asik. Kayak kemarin aja yang Perancis aja bisa kita coba. Iya. Oh iya tuh benar kan? Iya benar-benar. Ini juga bisa lah coba ya. Ada IG-nya nggak? Coba IDM. Ada. Ya ada ya dan IDM. Waktu itu di IG story saya diintip kok sama dia. Oh ya? Wah. Pasti. Oke. Nah, jadi kalau gitu kita langsung bahas ini deh, endingnya deh. Soalnya kalian ini dari tadi ini nggak kayak inti-inti itu kalian mau ngebahas endingnya doang sih dalam podcast ini. Sebenarnya dari tadi itu saya cuma ngulur-ngulur waktu supaya istilahnya jangan cuma 3 menit atau 5 menit bisa. Nah, oke, kita langsung aja ke inti daripada podcast ini. Oke, kenapa endingnya kalian itu membuat kalian gregetan? Siapa dulu? Rido aja dulu, Mas Rido dulu aja. Soalnya Mas Rido udah sampai keluar air mata tuh saking seneng. Iya. Apa ya? Endingnya itu nggak macem-macem gitu. Menurut gue tuh nggak macem-macem. Nggak ada musiknya tuh nggak ada. Itu kayak kita udah ngeliatin, udah deh, dia udah pasrah gitu aja kan. Tiba-tiba dia muncul di belakang. Iya, bentar. Asal untuk peluk tuh kayak, gila sih. Gue nontonnya tuh kayak, anjir, kayak gini aja sederhana banget gitu. Karena kita udah dialami, udah dikasih cerita-cerita dari mereka, latar belakang mereka tuh yang benar-benar kuat, yang benar-benar chemistry dapet, berantemnya dapet, sesuai dapet. Jadi pas ketika pelukan itu datang, kita yang udah ngerasain semuanya jadi berasa gitu loh, langsung ikutan gitu loh. Jadi kayak pas dipeluk itu kan hatinya kan hangat kan, kita jadi keikut gitu. Jadi Language Lesson ini kekuatan utamanya bisa bikin kita ikut-ikut berasa emosinya gitu. Padahal kita nggak di sana gitu. Jadi kayak endingnya itu emang benar-benar bikin speechless banget sampai gue untuk nulis review itu aja, aduh bentar dulu nih. Ini kayak emang kekuatannya besar banget gitu, impact-nya besar banget gitu. Kalau misalnya diganti dengan ending lain, menurut gue tidak akan bisa sekuat itu, karena emang ngebikin untuk nggak perlu kayak bacot, nggak perlu ngomong kayak maaf ya atau segala kan, itu kan dia sekarang mau minta maaf juga kan, karena dihirauin gitu, nggak perlu ngomong, udah kayaknya kayak jalan banget. Mungkinkah pada saat nonton film itu Mas Rido sedang merasakan hal yang sama? Itu kapan ya Mas Rido nonton ya? Waktu itu cerita sama saya, oh bukan ya, beda ya? Bukan. Beda ya, oke. Jadi sedang tidak merasakan hal yang sama ya, Kang? Kangen gitu, enggak? Kebetulan filmnya yang bikin kayak gitu. Oh, oke.
Mas Dok bingung. Apa sih ini anak Enggak, Dok? bukan bingung. Saya ini orangnya kan suka mengamati dari saya dari mimiknya si Rido, dia bilang bukan begitu, tapi dari matanya dia berkata lain. Coba kita Mas Rido agak maju, ya, berani katakan bukan nggak? Coba. Bukan. Coba lihat tuh, lihat Tapi Annya bergetar. Bukan. Tapi Annya Bukan. hanya bergetar. Nah, oke. Mbak Ami, gimana kalau Ya. kita langsung masuk ke jeda langkah? Oke. Boleh. Konon biasa. Kita langsung 2 podcast itu cuma ceritanya. Ntar saya rubah dulu background saya. Bisa 2 podcast langsung itu cuma ceritanya. Nggak mau rugi tapping. Karena minggu ini jeda langkah belum tapping, jadi udah lanjut aja Mas. Lanjut. Bukan minggu lanjut, ini, tidak. dia udah berapa minggu? Udah 2 minggu. Aduh. Aduh ya Allah. Oke, nah Mbak Mi kenapa Mbak Mi? Kok dari tadi itu suka, kayak pengen banget ngomongin soal endingnya. Karena saya mikirnya setelah sekian menit film itu, saya mikirnya terakhirnya nggak akan ketemu gitu kan, karena kan si Carino-nya juga nggak mau jawab pesan-pesannya Adam gitu kan. Jadi saya berpikirannya udahlah paling endingnya setelah si Adam ngomong terus end gitu, selesai gitu kan, udah. Ternyata muncul itu yang bikin saya langsung ya wow gitu kan, endingnya bisa begini ya gitu. Jadi nggak perlu endingnya aneh-aneh, dengan si ceweknya datang aja juga itu udah bikin apa namanya, udah bikin endingnya tuh jadi lebih berarti gitu. Dari hangat langsung saya mau nangis. Saya berharap seperti itu. Lagi chatting tiba-tiba ada yang datang gitu. Wow. Oke. Nah, Mas Rido. Nah, sekarang Mas Rido coba lihat matanya Mbak Ami. Kenapa? Gimana Mbak Ami? Maksudnya ini kenapa sampai Mbak Ami itu mengharapkan kejadian itu? Apakah waktu itu tidak seperti itu? Jadi Mbak Ami itu lagi menunggu, aduh nih berharap bahwa si dia itu datang. Gue deg-degan. Kenapa Mbak Ami? Pernah ada masalah dengan hubungan Enggak, jarak jauh? Oh ada, kalau jarak jauh ada, tapi itu sudah lama, tapi tidak. Dan dia itu berakhir tidak baik ya, maksudnya nggak datang ya, nggak kayak Carino ini ya. Oh iya, kan Carino kan sweet gitu kan. Tapi kan diongkosin. Iya, kan emang kan dibilang kan waktu itu kan. Apa namanya? Saya tuh nggak nyangka gitu kalau terakhirnya tuh bakal kayak gitu, bener-bener terlalu luas lah pemikiran endingnya tuh bakal yang gimana, oh lebay deh pokoknya gitu kan. Taunya terakhirnya begitu doang. Ya Allah, itu kan harapan semua orang. Cie, nggak gua doang sih. Harapan semua orang. Kalian berdua deh kayaknya, bukan semua orang deh. Kalian berdua. Iya kan? Iya kan? Tapi itu benar sih, Benar kan? Ketika kita ngebayangin seseorang. Iya. Jangan lagi ntar di ini. Aduh ini ntar empuk banget nih Bang saya nih. Ini semoga ini pas banget soalnya ini empuk nih, Mangsa yang empuk buat Mas Setiawan nih. Aduh, gua sampai panas dingin. Jadi gitu loh Mas Setiawan. Karena kan saya terlalu berpikir luas gitu tentang endingnya yang akan gimana. Kenapa berpikir luas? Apakah karena dari pengalaman Anda? Kalau saya deg-degan. Bener nggak Mas Rido? Betul. Iya betul. Jadi kan kalau sepengalaman saya ya, ini langsung diganti aja jeda langkah gimana? Jadi sepengalaman saya. Jadi ya nggak gitu loh Mas. Maksudnya kan di dalam pikiran saya, oh ya udah nih si ceweknya emang nggak mau lagi ketemu sama si Carino, nggak mau ketemu lagi sama si Adam. Ya udah that's it gitu loh. Dalam pikiran saya tuh kayak gitu. Adamnya juga kayak cuman ya udahlah lu kalau nggak mau ketemu sama gue aja. Kan dia kan selalu ngomong kayak gitu kan. Saya cuma pengen begini, saya cuma pengen begitu. Jadi kan dalam pikiran saya juga oh ya udahlah terakhirnya mereka nggak akan ketemu gitu kan, endingnya gitu. Tapi ternyata ini menarik nih. Salah satu kejadian ini kan juga yang membuat si Carino tersinggung kan, si Adam itu kesannya itu, oh yaudah gue bantuin lu deh, gue bayarin lu deh. Misalnya, oh yaudah lu butuh apa? Lu datang kemari deh, pakai pesawat gue bayarin deh. Misalnya karena gue mau ngebantu. Nah, Mbak Ami sebagai seorang wanita, misalkan tiba-tiba ada teman orang seperti itu, gimana, tersinggung nggak? Oh maksudnya mau bayarin tadi kayak si Adam tadi gitu. Itu, kecelakaan ya, perlu biaya pengobatan nggak? Sepedanya rusak ya, gue beliin deh.
Enggak sih, saya sih nggak tersinggung. Alhamdulillah sini. saya saya Emang mah orangnya orangnya Ini saya mah kurang lah Pak, cuma segini, emang harga saya udah mah naik. kalau saya mah kalau kayak si Adam gitu kan dia ke sini gitu ya kan lumayan jalan-jalan gratis dia dari mana ya Kak? Costa Rica kan Costa Rica, ya. ya kan dari Costa Rica terus dia ke Australia itu di mana Australia ya Australia kayaknya. iya lupa di saya deh pokoknya di tempatnya si Adam itulah kan enak mas kalau saya sih oh oke, baik gitu. Salah aduh ya Allah aduh ini siapapun yang nonton saya disclaimer dulu deh ini bukan saya. Bukan saya. Oke. Ayo. Oke. Nah, kalau Mas Rido gimana Mas Rido melihat misalnya sebenarnya kalau Mas Rido jadi Adam, apakah akan mengejar si siapa namanya? Carino. Carino. Sebenarnya tergantung sih kalau dengan latar belakang dan apa ya udah berasa cocok kayak gitu tuh udah sampai udah tahu asam garamnya kehidupan mereka masing-masing ya menurut gue kayak ya lu nggak ada alasan lain lu juga udah kenal udah tahu kisah masing-masing ya tinggal kejar aja tinggal usaha aja gitu loh kenapa dan juga lu juga lagi dalam keadaan yang nggak bagus gitu loh untuk hidup lo lu lagi ketepian lu juga baru berduka tapi lu juga dapat penggantinya yang bisa apa ya juga sama-sama satu hati bisa sama-sama ceritanya sama asam garamnya sama gitu jadi kayak ya kalau menurut gue kalau di posisi Adam ya gue juga akan ngelakuin hal yang sama gitu kalau punya duit kalau tidak punya duit paling 50-50 ya lu bayarin punya lu duit gue bayar 50 ya karena gue juga nggak punya duit banyak nih gue juga masih ada yang mau gue bayar nih gue juga mau bayar Netflix nih apa nih nah jadi kita topak-topak nih 50-50 tergantung kalau kayak Raya ditinggalin warisan kayak ada warisan kan wah ya udah nggak apa-apa iya bukan duit lo juga kan ya kan bukan duit si Adam juga duit si pasangannya iya benar setuju speechless. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini peristiwa paling langka yang pernah terjadi gitu. Kenapa? Dia sampai speechless. Iya kan bener kan? Dia sampai nggak bisa ngomong. Bukan itu maksud saya. Ini kayaknya ini emang dijedalangkan. Nah, ini saya akan bertanya lagi nih. Menurut Mbak Ami, apa yang Mbak Ami pikirkan sewaktu mendengar kata harta? Hah? Bagi dua. Kok bagi dua ambil semua lah? Kamu gimana sih? Kalau masih hidup ya bagi dua. Kalau udah nggak ada. Aduh. Ya Allah. Ini siapapun yang nonton. Aduh, udah deh. Ini kayaknya saya tidak akan mengundang kalian bersama-sama nih. Udahlah, podcast saya hancur setiap kali mengundang kalian berdua dan saya menjadi bertiga, itu udah podcast saya udah hancur semua. Aduh ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Lah, nggak gini. Oke, seriusnya ya. Harta nggak akan dibawa mati. Jadi habisin aja. Sama aja itu. Habisin aja bukannya sumbangkan atau kan habisin kan bisa dengan macam cara disumbangkan. Beda. Kalau kamu ngomong gini habiskan dengan cara gini kamu habisin aja. Udah orang-orang udah tahu artinya habisin versi Mbak Ami itu apa. Tenang ya para cowok-cowok yang nonton ini gue nggak sematra itu, santai. Tapi lebih materi. Udah. Daripada ngebongkar aib sendiri. Iya benar udah. Langsung aja deh overall. Siapa dulu nih mau ngomong nih? Mas Rido aja. Soalnya nggak dikasih kesempatan ngomongin dari tadi. Like What Listen menurut gue adalah satu film yang benar-benar hangat, bikin hati hangat siapapun yang nonton dan masih punya hati menurut gue bisa dengan gampangnya ikut terbawa dengan suasana, dengan emosi, dengan feel, dengan keseluruhannya terjadi bahkan ketika kita nggak bisa tahu, nggak ngikutin apa namanya, nggak
nggak relate dengan apa yang terjadi, tapi kita tetap bisa dibawa masuk gitu sampai ke ending, sampai dengan apa semuanya kita bisa dibuat senyum, kita dibuat sedih, kita bisa dibuat apa ya, ikut ke bawah apa yang sudah terjadi dalamnya, pokoknya emosi semuanya. Natalie Morales emang gila sih emang. Nah, Ella Good Listen ada film yang bagus banget dan kayaknya nggak boleh nggak ditonton gitu karena emang orang jadi tahu gitu loh kalau apa ya, bikin film itu bukan soal budget gede budget kecil, tapi soal kekuatan dari directornya, kekuatan dari skripnya, kekuatan dari pemainnya. Budget itu urusan nomor berapa, nomor sekian gitu loh. Jadi kayak film itu sebenarnya bisa ngebuka pikiran orang yang anggap kalau bikin film tuh mahal, sebenarnya enggak juga gitu. Jadi kayak Lagu Listen ya emang menurut gue satu film yang sebenarnya bisa ngebikin siapapun ngerasain meski tidak merasakan apa, meski kita tidak, bukan cerita kita tapi kita bisa ikut terasa dan wajib ditonton teman-teman, tolong sekali ya. Oke. Nah, sekarang Kalau ini butuh voucher ke siapa Mas? Itu kan diklik film kan? Oh iya benar. Ini saya bisa hubungi siapa ya? Saya juga nggak tahu siapa ya. oke. Nah, ini mumpung lagi serius nih ya. Mas Rido. Apa yang membedakan film ini? Kok temen-temennya yang pas ending malah bagus di pertanyaannya. Aduh. Apa yang membedakan film Language Lesson dengan trilogi Before? Kan isinya kan kurang lebih sama, banyak pembicaraan. Bangke. Kenapa dibandingin sama trilogi sih? Gue juga trilogi Before gue juga suka. Yang membedakan menurut gue mungkin secara tahun dengan pembahasannya sih. Karena kan kalau trilogi Before itu lebih ke Married Life ya. Dan itu pun menurut gue apa yang dibicarakan di film itu nggak semuanya relevan di zaman sekarang untuk urusan romansnya gitu. Masih di romans di era sekarang. Sementara kalau Language Lesson menurut gue filmnya apa ya, relevan sampai kapanpun ya, karena semua orang pasti pada akhirnya pernah ngalamin hal-hal kayak gitu ya, pernah ngalamin down, pernah ngalamin apa ya, masalahnya macam-macam. Tapi saya nggak pernah diberikan warisan begitu banyak. Oke, benar. Oke, itu benar. Itu ada poinnya sih, betul. Saya juga sih belum. Betul. Belum dikirimin tiket. Iya, sama. Saya juga nungguin siapa ya kira-kira. Enggak. Tapi serius, dalam arti kan gini. Kalau menurut saya ini mirip-miripnya adalah mereka itu membicarakan hal-hal yang sehari-hari ya. Kita ngomong yang sepele lagi dalam arti ya. Perbedaannya itu ya kalau trilogi Before mereka itu ya syutingnya itu ya walaupun ada long take segala macam, tapi kan mereka kan di alam terbuka kita ngomongnya, dan ada pergerakan kamera segala macam. Dan sementara juga si Richard Linklater ini kan juga harus memfokuskan, ini kan bukan sekedar dialog, dia juga pengen ngeliatin apa nuansanya, pemandangannya. Sinematografi, musik. Udah petak udah terfokus aja ke mereka, nggak ada ke yang lain-lain, latar belakangnya cuma untuk ngeliatin mereka ada di mana aja gitu. Jadi kita benar-benar bisa fokus gitu. Dan apa ya, itu juga bisa relate sama kita karena kan sekarang juga ngalamin nih, orang-orang yang nonton sekarang pasti ngalamin apa yang terjadi di sekarang. Kita ngobrol di Zoom. Sementara kalau Before trilogi kan jalan-jalan ya, kali semua orang bisa jalan-jalan selama itu dan bisa ngobrol sama. Tapi permasalahannya apakah film Language Lesson ini akan ditonton 10 tahun yang akan datang? Kan belum tentu relate. Menurut gue masih bisa relate ya, karena apa yang dibicarakan, apa konflik yang ada di dalam film ini menurut gue dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih kejadian, iya kan? Kita coba di tahun 90 pasti ada orang yang merasa sedih karena kehilangan, ada misalnya dia tiba-tiba di saat dia merasakan kehilangan tiba-tiba dia ketemu penggantinya, ada. Semua orang pasti ngalamin, bahkan mungkin di tahun 2045, 2050 sampai Indonesia udah kayak Blade Runner gitu, mungkin ya hal-hal kayak gitu kan masih bakalan terus terjadi gitu loh. Hal-hal yang di dalam film ini terjadi. Sementara berapa besar kemungkinan kita kayak di Before Sunrise, yang Before yang pertama tuh kita bisa duduk di kereta, ada orang tuh tiba-tiba kita bisa ngajakin dia ngobrol dan bisa jalan 1 harian. Berapa besar kemungkinannya dibandingkan dengan Language Lesson? Ya kan, nggak semua orang bisa ngalamin itu. Paling kalau kita ajakin ngobrol di kereta, apa sih freak gitu, mentok-mentok digituin, apa sih freak, apa sih so asik gitu.
Sebentar Pura-pura kalau tidur, buat pura-pura iya, tidur pura-pura pasang headset. iya, pura-pura tidur. Aduh, jangan ngajakin ngobrol, jangan gitu. Iya, Gue cuma mau damai. Nah, kalau benar-benar. language learner menurut gue bakal relevan sampai kapanpun karena kita kita semua pasti bakal ngerasain yang namanya kehilangan gitu loh, dan pasti ada pengganti ya. Setiap kita ngalamin kehilangan pasti ada pengganti ya, dan selalu seperti itu. Penggantinya nggak harus kayak misalnya kita baru putus tiba-tiba punya pacar, mungkin ada yang lain, mungkin kita tiba-tiba dapat apa gitu. Jadi kan kayak apa ya, semua orang pasti ngalamin itu sampai kapanpun, sampai Indonesia udah kayak Blade Runner, udah kayak sampai udah sampai masa depan, udah sampai ada mobil terbang, udah sampai gila ya, mana semua orang pasti bakal ngerasain hal itu, nggak mungkin enggak gitu gitu. Untuk Jason sampai kapanpun dengan apa yang dibicarakan di dalamnya ya pasti akan terjadi. Dan kalau medianya juga kemungkinan besar kan secara 2 tahun belakangan ini aja kita semuanya melalui Zoom kan, ya mungkin nanti juga kita semuanya hanya sebatas nggak tahu juga sih, Zoom walau. balitan. Oke, Mbak Ami mau jawab lagi nggak? Nggak usah, udah nanti saya curhat. Nggak. Apa mau jawab apa? Pertanyaannya sama kok tadi. Oh, sama. Overall. Ya, kalau sebelum nonton film ini kan saya sedang nonton film-film horor, film-film yang pokoknya genrenya tuh yang terlalu serius, yang harus berpikir panjang, yang harus mengernyitkan dahi. Tapi jadi ketika nonton film ini tuh terasa lebih relate, terasa lebih hangat suasananya. Terus jadi bawaan ke kita juga jadi yang selama nonton tuh kayak nggak nonton sih sebenarnya, jadi kayak ya udah kita cuma ngeliatin orang hari-hari aja, kayak teman kita lagi cerita aja gitu. Itu yang bikin film ini layak buat ditonton sih. Bagus deh, bagus. Oke, jadi harus layak ditonton lah ya, bagus ya. Bagus. Oke. Nih, kalau gitu nih kita tutup aja deh nih. Makasih banget nih untuk Mas Rido, Mbak Ami ini udah ngobrolin language lesson nih. Nah, untuk para penonton nih, misalnya para pendengar yang ingin menontonnya bisa nonton di Klik Film ya. Betul. Dan itu ditonton aja karena ini cukup keren sih. Nah, berarti bagi saya ini bisa menghipnotis, walaupun cuma ngobrol-ngobrol doang, tapi ternyata itu cukup indah, dan endingnya bisa membuat dua teman saya ini lumer, ya, seperti mentega yang dipanasin, seperti patung lilin yang kena api, seperti butter yang dekat nampan tempayan. Apa sih, jelek banget. Seperti es batu yang kelamaan di luar. Seperti mati lampu enggak? Seperti gelato yang tersimpan di lemari es tapi lupa dicolokin. Bahasanya keren-keren. Oke. Daripada nggak habis-habis, kalau gitu terima kasih untuk mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya akan lebih bermutu dan lebih serius. Nos vemos luego. Oke, adios amigos. Adios. Adios mamacito. Nggak tahu juga. Ba Cabaño. Oh, bukan ya. Apa? Hasta la vista, baby. Havana. Oh, Havana enggak itu kan. Havana. Salah. Oke, udah nanti nggak kelar nih. Unos dos tres. Bye. Dadah. Despacito.